A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini banyak permintaan dari teman-teman subscriber. Bang Imam, kalau bisa ngomongnya jangan satu tema, ngomongnya beberapa tema. Insyaallah hari ini untuk yang perdana kali kita akan mengulik kisah hidup banyak orang-orang hebat yang ada di Indonesia bahkan di dunia, insyaallah. Dalam tajuk apa? Dalam tajuk Behind the Skit. Insyaallah pagi hari ini saya bersama dengan Pak Dian Patria. Ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Nah, pengen tahu apa istimewanya beliau. Beliau atas izin Allah dikasih anugerah sama Allah kelas 2 SD, sakit glaukoma hingga mata di sebelah kanan. Ya, kanan. Mata di sebelah kanan kurang bisa maksimal. Tapi itu tidak menghentikan langkah beliau untuk bisa berprestasi bahkan sampai ke kancah internasional. Yuk kita cerita bareng-bareng. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Bang Imam. Nah ini banyak teman-teman di Imam Mutakin Official penasaran nih Pak, pengen tahu kisah perjuangan Bapak dari kecil kok bisa menggunakan sebelah mata tapi bisa punya prestasi sampai dengan di level sekarang. Mungkin boleh perkenalan apa kegiatan saat ini, terus bisnis-bisnis yang sudah dicapai dan sebagainya. Silakan Pak Dian. Baik, Bang Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua untuk para pemirsa. Jadi memang betul kata Bang Imam tadi, saya hidup dengan sebelah mata ya, sebelah kiri dari kecil ya. Dari kelas 2 SD dan kelas 4 SD saya sudah 3 kali operasi mata Bang Imam. 3 kali operasi. 4 bulan di rumah sakit sehingga kita turun dari ranjang itu saya harus belajar jalan lagi. Ya itu dia. Nah, terus SMP 1 kali, kemudian SMA 1 kali dan sekarang ini ya alhamdulillah Allah masih kasih saya kesempatan untuk melihat Bang Imam. Alhamdulillah. Nah, dan dengan mata sebelah ini ya artinya kita tidak punya pilihan. Mengeluh tidak akan menyembuhkan, mengeluh tidak akan membuat situasi lebih baik. Betul. Artinya ya pilihan saya hanya menjalani dan berbuat maksimal dengan apa yang ada sekarang ini. Masya Allah. Nah itu jadi akhirnya saya bisa alhamdulillah lulus SD, SMP, SMA, kemudian kuliah di Fakultas Ekonomi Tanjung Pura dan alhamdulillah terima jadi dosen dan kemudian bisa melanjutkan gelar master di American University Washington DC, Bang Imam, beasiswa di sana. Akhirnya bisa selesai juga dan kemudian saya kemarin sudah lulus juga untuk di University of Adelaide, University of Flinders di Adelaide, Australia untuk S3-nya. Teman, ada beberapa kendala, salah satunya ada peringatan dari dokter mata saya karena beban membacanya akan sangat banyak katanya. Karena suami dokter mata teman saya ini, beliau ini memang dari luar negeri juga, jadi paham betul bagaimana beban bacanya. S1-nya di Pontianak, S2-nya Amerika, S3-nya Australia. Tapi kemudian kita membatalkan di Australia itu, Ustaz. Oh, batal. Dia dibatalkan. Kenapa? Karena karena peringatan dari banyak teman, ya teman dokter mata, dia tahu betul situasi saya. Akhirnya saya menyelesaikan di Airlangga untuk doktornya. Oke. Dibantu di Airlangga. Dan selain dari profesi saya sebagai dosen, saya juga berperan juga sebagai konsultan di bidang pemerintahan, ekonomi sosial kemasyarakatan. Kita juga belajar bicara. Kita juga punya usaha-usaha ya di bidang properti ada. Kemudian di bidang produk-produk kesehatan gitu. Ya kita melaksanakan apa yang bisa kita kerjakan. Jadi artinya gini, kita bisa melihat, kita bisa hidup, alhamdulillah bersyukur. Cuma itu tidak cukup bagi saya. Kenapa? Jawaban harus cukup ketika kita bisa memanfaatkan karunia ini sebaik-baiknya sehingga maksimal itu cara bersyukur yang lebih baik daripada sekedar alhamdulillah tadi ini menurut saya. Seperti kita punya laptop misalnya. Alhamdulillah itu tidak cukup. Kapan cukupnya? Ketika laptop itu kita bisa maksimalkan untuk kebaikan. Masya Allah. Nah itu jadi kalau pastikan pola diri kita ya inilah dia gitu lah. Dan untuk seminar-seminar kita juga pernah diundang sampai ke Malaysia, untuk perjalanan kita kan sudah menginjak ke 4 benua saya ini Ustaz. Di Eropa, Amerika, kontinental Asia, kalau kita kepulauan kan? Ya. Kontinentalnya, kemudian di Afrika. Memang satu benua yang belum saya, tapi nanti insya Allah one day suatu ketika nanti akan saya sampai di sana. Australia nanti akan sampai sana. Siap. Ya, nah, mungkin gitu Ustaz yang gambaran saya. Tapi ya itulah. Saya dikelilingi orang-orang yang sangat baik, yang istri, anak, dan mahasiswa saya paham semua. Jadi kalau misalnya saya berjalan itu harus dibimbing. Mereka meringatkan 3 tangga naik, Pak.
2 tangga turun, langkahnya agak besar karena ada selokan. Mereka sangat membantu. Nah itu situasi saya, dan ini dengan kondisi inilah saya berjalan dan saya hidup, dan saya berusaha mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga, dan saya juga sekarang udah mencoba membuat sebuah channel YouTube untuk berbagi ilmu-ilmu yang sudah saya dapat selama sekian puluh tahun selama ini, Bang Imam. Masya Allah. Channel YouTube-nya apa Pak namanya Pak? Patria Inspiring Moments. Patria Inspiring Moment, nanti ada di bawah nih kawan-kawan ya. Itu berisi tentang bagaimana membangun usaha, wirausaha, pengembangan diri, dan bagaimana cara merebut beasiswa. Tadi ada juga di situ, Bang Imam. Strategi dapat beasiswa. Strategi dapat beasiswa, apa yang perlu disiapkan. Kemudian untuk strategi untuk cepat dapat kerja pun kita bantu di situ. Dan ada satu lagi, revolusi belajar, Bang Imam, di situ materinya. Jadi ternyata ini saya dapat ketika persiapan mau ke Amerika. Ternyata saya diajarin cara membaca. Ternyata ada caranya. Bukan kita main baca aja gitu. Cara mencatat, cara mengingat, ya. Semua diajarkan, ternyata ada caranya, dan itu kita bentuk sebagai materi, dan coba kita share, yang mudah-mudahan ini jadi amal jariah lah nih, Bang Imam. Semakin banyak yang melihat, insya Allah mudah-mudahan semakin banyak mendapat manfaat, ya kita pun dapat bagian pahalanya dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semua yang dikerjakan tadi, kawan-kawan, itu dilakukan dengan sebelah mata. Mata kiri saja, Bang. Mata kiri saja, Masya Allah. Untuk bisnis, apa aja nih Pak? Bisnis yang sekarang sedang kita jalan? Ada bisnis properti ya. Di sini ada properti ini, kita ada misalnya membuka rumah kos, ada buka hotel kecil di Jalan Media di situ. Nah, kemudian juga kita ada menyiapkan properti untuk bisnis retail ya, kayak di Alfamart sekarang ada. Kemudian juga ada rumah-rumah sewa, dan saya sadar betul, Bang Imam, ketika saya pulang dari Amerika, saya sangat rajin ya, namanya dosen yang nawarkan proposal untuk penelitian, untuk konsultan, dan segala macam ada. Tapi satu titik saya sadar, kenapa? Ketika saya tuh merasa lelah, karena harus turun pagi-pagi ketemu bupati, di sana daerah mana janji, di sana janji, di sini. Saya terpikir di perjalanan itu sampai kapan saya kayak gini. Ya, karena suatu ketika saya sadar, saya akan berhadapan dengan orang-orang atau insan-insan yang lebih muda, lebih tangguh, lebih baik, sumber dayanya lebih kuat, dan mungkin mereka adalah mahasiswa saya sendiri. Dan ada yang tidak bisa dilawan nih, Bang Imam. Umur. Itu yang tidak bisa dilawan, ya. Nah, inilah dia yang akhirnya ya kita sudah membangun passive income tadi. Seperti misalnya membuka misalnya rumah kos untuk rumah sewa atau properti yang bisa disewakan gitu. Dan kita ada usaha lain pun ya, kita kayak bidang produk-produk kesehatan, kita menjadi agent utamanya di Kalbar misalnya gitu. Dan kita membangun tim-tim untuk digital marketingnya sendiri gitu, gitu Bang Imam. Jadi kita tidak akan terlalu banyak bergerak karena saya tidak mampu lagi secara fisik, saya sangat kurang. Pergerakan saya sudah dari dulu sangat minimal gitu aja. Terbatas ya Pak? Terbatas, sangat terbatas. Ada pengalaman nggak nih Pak Dian di masa sekolah? Sekolah itu kan kadang-kadang nih sekolah-sekolah kita tuh kan suka ada bully-membuli, apalagi dengan, mohon maaf nih Pak, di kondisi seperti itu masih di usia sekolah kan, dari SD, SMP, SMA. Ada pengalaman yang mungkin bisa di-sharing-sharing gitu Pak? Sebenarnya saya agak tidak ingin mengingat itu, tapi saya kira mungkin pertanyaan dari Bang Imam ini bisa mengambil pelajaran lah dari yang lain gitu nanti. Jadi soal bully sudah dari SD sampai SMA dibilang buta, dibilang apa segala macam. Ada dari kawan-kawan yang baik, paham. Ada juga yang memang nggak tahu kenapa kok. Artinya gini, kenapa kok dia harus menyakitin orang lain, temannya gitu loh kan, dengan kata-kata offensive joke istilahnya kan, gurau-gurau yang memang menyerang seperti itu kan, buta lah ini. Dan ada juga cara-cara, misalnya gini juga. Kalau ada permainan gitu ya, ada permainan sepak bola apa, saya kan tidak pernah diayak juga gitu loh kan. Jadi saya diam saja gitu di pinggir jalan. Makanya ketika kami ada reuni teman-teman SMP dulu dan saya bergurau, ngobrol, mereka bilang, "Dian, kamu kok sekarang ini bisa bicara, ya dulu pendiam." Ya dulu nggak ada yang mau ajak ngomong, nggak ada yang mengajak main. Saya bilang gitu kan, ya inilah saya, karena saya sebagai dosen ya harus bisa bicara. Saya bilang, oh ya itu saya ingatkan saja. Kalau ingat dulu emang ya
Ya setiap hari lah itu makanan saya setiap hari lah untuk dibully-bully kayak gitu tuh. Dan yang masalahnya saya tidak bisa bantah. Yang dikatakan mereka itu benar. Betul. Kamu nih buta lah, nggak bisa lihat. Itu benar semua gitu loh. Saya nggak bisa bantah gitu loh. Nah, saya diam saja sudahlah. Tapi insya Allah gini lah. Suatu ketika mudah-mudahan Allah beri kesempatan saya untuk membuktikan saya itu lebih baik dari kamu loh yang ngolok-ngolok saya. Itu dia. Nah, ketika saya lulus ke Amerika, mereka kaget segala macam. Kok bisa ya? Ya, kalau Allah mau dan kita usaha dan Allah izinkan, Allah bantu, apa yang nggak bisa? Kalau misalnya namanya mental illness, sakit mental, mungkin saya ada juga gitu loh kan, karena itu dari kecil gitu loh kan. Itu sampai kuliah, ya. Tapi saya setelah dosen. Tapi setelah ini mereka mungkin di hadapan saya enggak ngomong lagi seperti itu, tapi tidak tahu di belakang. Tapi itu kalau di belakang saya tidak peduli, kan saya enggak dengar. Nggak dengar juga. Betul. Kos-kosan kita berapa kamar, Pak? Ya, yang saya pegang sekitar 80-an kamar. 80 kamar. Ya lumayan lah untuk bulanan ya, Pak. Ya, ini kelas-kelas menengah. Dan memang ada pesan dari orang tua saya almarhum, Bang Imam. Beliau mengingatkan saya untuk menjaga 2 hal. Garis belakang. Ketika saya bertanya, Bapak, apa itu garis belakang, Pak? Dapur dengan sekolah anak. Dapur dan sekolah anak. Jadi kalau dapur dengan sekolah anak itu goyang, hidup kamu akan goyang. Selamatkan dulu ini, jangan ganggu dapur. Minimal ada beras. SPP anak jangan sampai terganggu. Keperluan sekolah anak jangan terganggu. Itu yang sangat utama katanya. Jangan dipakai untuk ini itu macam-macam. Kalau mau usahanya lain silakan, tapi jangan ganggu yang ini. Nah itu namanya. Jadi passive income memang kita arahkan gitu semua. Kalau mau yang lain ya, mau pengen jalan-jalan, mau apa segala, kita cari pendapatan yang lain. Apalagi saat ini kan saya lihat kita tidak bisa mengandalkan hanya dari satu sumber pendapatan, Bang Iman. Oke. Goyang ini susah. Kita harus 1, 2, 3, kita harus minimal ada 3 sumber pendapatan. Itu. Nah, dan kita harus berkreasi untuk itu gitu. Ada pesan nggak nih untuk kawan-kawan, anak-anak muda atau orang-orang yang sekarang sedang berjuang memperbaiki kehidupannya? Karena banyak hari ini orang dalam tanda kutip kondisinya normal, tapi belum tentu punya kekuatan mental untuk merubah kehidupannya dengan kondisi yang jauh lebih baik daripada Pak Dian. Ada pesan-pesan nggak nih, Pak? Ya, gini ya, untuk adik-adik yang jauh lebih muda dari kami, saya dan Bang Imam, ya. Kalian punya anugerah yang luar biasa. Apa kesehatan, kelengkapan fisik, ya, kesempatan, waktu, itu dia. Jadi, tapi jangan fokus dengan kekurangan. Kalau kekurangan kita semua ada. Saya banyak kurang, Bang Imam banyak kurang. Semua banyak kurang. Tapi kalau fokus sama kekurangan, ya kita nggak jadi apa-apa. Kalau kita punya kelebihan, kita elaborasi itu. Kalau kita belum punya kelebihan, cari kelebihan kita. Nah, itu yang coba kami lakukan. Jadi, sayang, misalnya coba contoh sederhana adalah bagaimana kita mengolah waktu. Sekarang di mana-mana orang sibuk dengan handphone. Apa sih yang kalian dengan handphone tuh? Lihat prank segala. Kenapa tidak bicara soal kemampuan dan segala macam? Ada misalnya ada 6. Kenapa orang tuh? Ada pertanyaan yang memang menarik untuk saya nih, Bang Imam. Kenapa ada yang gagal sementara ada yang berhasil? Oke. Kenapa ada yang maju sama yang lain tertinggal? Kenapa ada yang bisa mengatasi hambatan dan tantangan sementara lainnya menyerah? Dan ini kan ada sekeliling kita. Dan ini jelas yang pertama jawabannya adalah hope. Kita harus punya harapan yang tinggi. Nah, ketika orang bilang, udah saya gini-gini saja, hati-hati dengan bicara itu. 20 tahun lagi kita ketemu, dia akan tak seperti itu. Karena itu sumpahnya sendiri gitu. Hope. Kita harus menaruh harapan kita tinggi. Contoh sederhana misalnya gini, kita ingin umroh. Aduh, nggak cukup pendapatan kita, gaji kita gini. Itu kalimat yang salah. Harusnya keinginan, pendapatan menyesuaikan dengan keinginan kita. Kita berjuanglah untuk itu gitu loh. Ya. Bukan keinginan kita menyesuaikan dengan pendapatan. Udah selesai dari situ. Udah, itu berarti hope-nya rendah. Nah, yang kedua kita harus punya yang namanya knowledge, pengetahuan. Ya. Nah, kita punya setiap sel dalam tubuh kita sama, kita semua kita melalui proses sama SD, SMP, SMA, tapi kenapa ada yang lebih, ada yang kurang? Mungkin di sekolahnya tidak serius. Nah, di sekeliling kita ini kan ada juga pelajaran-pelajaran perhatikan orang lain dan segala macam, membangun silaturahim juga yang lain, knowledge. Jadi kalau orang misalnya gini, maaf ngomong, sekarang situasinya kan dunia ini kan materialistis. Jadi kita mengambil contoh mungkin materialistis saja. Kenapa ada orang yang bergaji 2 juta, kenapa ada yang berpendapatan 2 miliar? Betul. Kenapa kira-kira? Nah, ini hope-nya beda.
Hope-nya 2 juta, 2 miliar itu beda. Juga dengan misalnya knowledge. Knowledge orang yang berpendapatan 2 juta itu akan beda dengan knowledge pengetahuan orang berpendapatan 2 miliar. Maka milikilah knowledge yang berpendapatan 2 miliar. Mulai sekarang. Ya, jadi jangan hanya puas di sekolah, jangan hanya puas di kampus, cari dari internet, cari dari silaturahim, bangun kawan-kawan silaturahim. Nah, yang ketiga tadi kan hope, knowledge, yang ketiga adalah experience. Jadi orang yang berpendapatan 2 juta dengan 2 miliar pasti beda pengalamannya. Nah, jadi miliki pengalaman yang 2 miliar. Tapi kami gimana, masih muda. Gimana dapat pengalamannya? Ya memang saya pernah ingat kata-kata Leonardo da Vinci bilang, begitu banyak harus kita lakukan, begitu banyak harus kita pelajari, tapi usia kita begitu pendek. Lah, untuk pengalaman, kita kan tidak perlu harus mengalami sendiri, Bang Imam. Betul. Kita kan bisa belajar dari pengalaman orang lain, dari buku, biografi, dari internet, sekarang kita berteman dengan orang-orang hebat, serap, segala. Itu tuh kita mendapat dengan pengalaman mungkin tidak 2 miliar, mungkin 10 miliar. Masya Allah. Nah, yang keempat, itu network jaringan. Teman-teman orang yang berpendapatan 2 juta beda dengan teman-teman orang berpendapatan 2 miliar. Betul. Maka baguslah teman-teman yang berpendapatan 2 miliar. Mungkin sekarang belum nampak karena masih muda. Tapi dari cara bicaranya, asal bicaranya, semangatnya, juangnya, cara dia berpakaian, mungkin tidak mahal tapi rapi, dia sopan, ya, ibadahnya bagus, segala macam. Itu potensi 2 miliar. Masya Allah. Ini cobalah. Ini udah pakai celana koyak, mudah-mudahan kayak kami nih, Pak ya. Amin. Ya, baju dah kemana-mana itu kan. Ya Allah, gimana? Mungkin 2 juta pun nggak nyampe ya orang-orang ini. Tapi mudah-mudahan kawan-kawan ini berubah lah, gitu, lebih baik. Amin. Ya, nah, kemudian itu tadi kan bicara tadi hope, knowledge, experience, network. Nah, yang kelima ini ada namanya creativity. Oke. Nah, adik-adik semua harus punya kreativitas. Semuanya. Kenapa? Apa yang kita pakai, kacamata, baju, kopiah, sepatu, kursi, ini ada semua hasil kreativitas. Kita hidup semua dengan kreativitas. Orang yang akan sukses itu bukan orang yang hebat, kaya, kuat, pintar, bukan, tapi orang yang kreatif. Itu dia. Jadi mulai bangunlah kreativitas. Apa saja kita melihat sesuatu, coba apa yang bisa kita lakukan dengan ini, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang keenam, ternyata 7 nih, bukan 6 ya, Mam. Yang ketujuh ada attitude, perilaku. Perilaku orang yang berpendapatan 2 juta beda dengan perilaku orang yang berpendapatan 2 miliar. Orangnya sopan, salam, dia terus bergerak untuk maju, mencari pengetahuan. Itu attitude orang-orang berpendapatan 2 miliar. Ya. Tapi kalau udah kawannya belajar dari ngolok-ngolok, apa nih udah banyak orang pintar gini, sudahlah. Nah, berarti dia mengganggu yang ini akan jadi 2 juta, ini akan jadi 2 miliar. Itu sudah nampak dari awal attitude-nya. Nah, yang terakhir adalah yang ketujuh, behavior. Kebiasaan. Behavior itu kebiasaan. Bangunlah kebiasaan orang-orang yang bernilai 2 miliar. Coba baca bagaimana kebiasaan hidup para triliuner. Ternyata mereka tuh bangun subuh. Kayak kita, Ustadz, bangun subuh, sholat subuh, mungkin sempat tahajud dulu. Itu kebiasaan mereka. Nah, terus kita mulai beraktivitas. Mereka peluang-peluang itu tidak akan membiarkan kesempatan terlewat. Karena kesempatan mungkin tidak akan datang 2 kali. Nah, itu behaviornya, Ustaz. Kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang bernilai 2 miliar. Nah, mungkin perlu dielaborasi lagi nanti lebih dalam. Jadi, pesan untuk adik-adik semua, ya miliki 7 ini. Hope yang bernilai tinggi, knowledge yang juga bernilai tinggi, experience juga, network, jaringan atau kawan-kawan yang bernilai tinggi, kemudian juga kreativitas yang bernilai tinggi, behavior dan juga attitude dulu, baru behavior. Nah, insya Allah kalau kita sudah punya 7 ini, maka kita akan berhasil. Masya Allah. Ya, dan jangan lupa tetap mengandalkan kepada Allah tadi, Ustaz. Dari anak-anak Banyuwangi. Jadi apapun usaha kita, tidak ada apa-apanya sebenarnya kita nih. Ya, tentu kita, masalahnya sukses ini kan macam-macam, ada sukses materi, sukses nama besar, sukses karir, jadi jenderal, jadi ini juga ada sukses spiritual. Terus kita pilih mana? Kok bisa kita sukses semua? Betul. Kalau bisa, nggak usah milih-milih kita. Ya sukses semua lah gitu. Apa yang dipilih? Pakai dan gitu. Nah, ini kira-kira untuk pesan untuk adik-adik kita nih, Bang Imam. Masya Allah. Makasih banyak nih Pak Dian. Sama-sama. Nih kawan-kawan, doain ya. Yang 7 tadi nanti saya akan bedah, saya akan ngobrol, saya akan ngomong langsung pakai video-video pendek biar kawan-kawan bisa nerapin satu persatu. Makasih banyak Pak Dian. Sama-sama. Izin kita jadikan amal jariah. Semoga nanti bisa kita siarkan ke banyak anak-anak muda dan seluruh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
Tak lupa dari kami, yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik dari kami mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.